Oke, selamat datang di TCL YouTube channel. Saya Faria Astuti. Hari ini kita akan berbincang tentang tip dan trik ya untuk lolos calon pegawai negeri sipil. Jadi kalau sekarang ini kan sedang musim pendaftaran ya, musim pendaftaran dan mungkin sudah administrasi sudah lewat. Mungkin nanti akan ada tes kan. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan Ibu Hasanah yang sekarang menjadi dosen di Fakultas Ekonomi. Sudah diterima ya? Sudah terima. Jadi statusnya sekarang sudah bukan lagi calon, tapi sudah masih calon ya. Masih awal masih calon ya. Tapi sudah diterima begitu. Sebelumnya beliau itu sudah mengikuti artinya 3 kali tes CPNS dan tidak lulus. Kemudian yang keempat beliau lulus. Ya, antara lain ya selain doa segala macam, beliau itu berusaha banget mempersiapkan diri dengan cara mengikuti kursus persiapan tes CPNS. Ya, jadi kita mau bicara soal itu. Ya, siapa tahu kan adik-adik mahasiswa kita nanti ada bayangan lah. Banyak cara mungkin untuk lolos itu. Tentu tadi salah satu ada persiapan. Baik, ya. Nah, Bu Hasanah ya. Jadi tahunya dari mana nih bahwa ada tawaran kursus untuk CPNS? Nah, untuk tawaran kursus itu saya mencari di media sosial. Nah, di Instagram itu banyak sekali tempat kursus dan saya seleksi kembali dengan review dari teman-teman yang sudah pernah lulus PNS. Jadi saya mendapati itu ada 4 tempat les itu yang saya ikuti. Bisa saya sebutkan, yang pertama itu teman ASN, kemudian sang tutor, kemudian yang ketiga itu jadi ASN, dan yang terakhir itu dosen deso. 4 ya? Itu di mana posisi mereka? Di Jakarta atau di mana? Mereka di Jakarta, ada juga yang di Sulawesi, jadi tersebar di mana-mana. Jadi 4 itu cukup dikenal atau populer begitu kan? Cukup populer. Taunya cukup populer dari mana? Karena kalau ritmenya Instagram itu dia akan sering muncul di ya. FYP kita gitu. Oke. Nah itu terus berapa lama kursusnya dan berapa bayarannya? Untuk masing-masing kursus itu ada beberapa ini ya Bu ya, kriteria. Jadi kalau untuk teman ASN itu kurang lebih saya mengikuti selama 8 minggu. Oh, 8 minggu ya? Dia lama juga ya? Agak lama. Lama itu ya? Ya, cukup lama. 8 minggu. Yang lain? Kemudian untuk yang lain, saya hanya membeli paket tryout untuk mengasah tadi. Oke. Jadi ada macam-macam paket yang ditawarkan. Ya. Kemudian di sang tutor itu ada jual bukunya. Cuman kemarin karena sudah habis, jadi saya hanya mengikuti YouTube-nya. Oke. Kemudian untuk dosen deso, nah ini selain ada untuk SKD juga SKB khusus dosen. Oh gitu. Jadi dosen tuh ada? Iya, ada khusus. Apa bedanya dengan yang bukan dosen? Yang umum? Yang umum berbeda karena dosen itu ada tes SKB tambahan berupa micro teaching dan wawancara. Nah, sama SKB CAT. Jadi untuk dosen itu kita ada SKB CAT tersistem. Nah, dengan adanya kurs di dosen deso itu jadi kita lebih terfokus ke fokus SKB. Karena saya jabarkan sebelum kita tes PNS itu, pertama kita lolos administrasi, kemudian kedua kita tes SKD, kompetensi dasar, kemudian kita tes SKB khusus. SKB singkatan jabat seleksi di SKB kemampuan apa? SKB. Iya, SKB itu kayak ini Bu, sesuai dengan jabatan. Oke. Kemudian di dosen deso itu kita ada SKB dosen. Oke. Jadi SKB di mana-mana ada. Iya, cuman kalau yang berbeda. Ya, modelnya beda. Ya. Oke. Nah itu jadi kan milihlah salah satu ya. Yang lain-lain bisa untuk try out. Kok try out berapa bayarannya? Jadi ASN itu 99.000. Jadi kita kurang lebih begitu. Iya, sudah bayarannya tuh segitu. Iya, di mana-mana itu. Tidak Bu, beda. Di teman ASN itu 150. Jadi kita mendapatkan
rekaman materi, kemudian pembahasan tryout. Ada 40 paket tryout. Jadi ada bonusnya lah, ada yang lain. Iya. Oke, terus kalau yang ini itu kan tryoutnya. Kalau yang kursusnya? Yang kursus di teman ASN. Nah, jadi di teman ASN itu kita ada mentornya melalui Zoom meeting, dan memang kalau untuk kita yang pekerja itu kita bisa ikut di teman ASN karena sangat rekomendasi, karena itu jam kursus kita itu malam. Setiap jam 8 sampai jam 10. Kita itu Zoom, ada mentornya yang menjelaskan materi dan ada latihan soal langsung. Oh gitu. Itu pesertanya berapa banyak gitu? Sekali Zoom gitu. Kelihatan kan mungkin? Hampir 1.000. Wah. Se-Indonesia. Jadi sempat 1.000 sekaligus? Iya benar, hampir. Jadi sempat error, Bu. Jadi arti peminatnya sangat banyak. Karena dari data itu yang daftar formasi misalnya 9.000, yang daftar bisa 12.000. Jadi dia tidak diterima otomatis gitu kah? Ada seleksinya kah kok tadi jumlah yang daftar berbeda dengan jumlah? Oh, ini untuk ini, Bu, untuk umumnya, untuk di kementeriannya gitu. Oh, hasilnya. Cuman kalau yang les memang sekitar 1.000-an. 1.000-an sekali Zoom gitu? Iya. Nah, itu ada enggak info berapa persen dari peserta itu yang lolos? Nah, kalau info itu tidak ada disampaikan dari teman SN. Namun beberapa orang yang mungkin saya kenal setelah mengikuti kursus itu lolos. Dan untuk nilai juga lebih tinggi. Kebetulan setelah saya mengikuti les itu saya ranking 1 untuk SKD, Seleksi Kemampuan Dasar. Oke. Apa bedanya kalau sebelum mengikuti dan dengan sesudah? Apa bedanya? Sangat jauh berbeda ya, Bu ya. Jadi waktu tes pertama dan kedua saya baru lulus S1 itu, saat itu saya melamar di instansi kota. Itu saya tidak lulus passing grade. Bahkan passing grade pun saya tidak lulus karena saat itu kami belum tahu kisi-kisi, belum punya trik, belum punya tips untuk mempersiapkannya, jadi main asal ikut tes. Nah, kemudian setelah yang ketiga itu saya melamar di Polnet, di CPNS dosen, juga saya belum les. Saya lolos ambang batas tapi tidak masuk perankingan. Oke. Nah, ketika tes yang keempat ini saya benar-benar mempersiapkan diri, tips dan trik, saya mengikuti les. Alhamdulillah saya lolos dan saya ranking 1 untuk SKD. Oke, gitu ya. Jadi sudah tahu lah. Sebenarnya SKD itu saya pikir dulu, mungkin yang zaman-zaman dulu itu ada namanya. Itu kan sebenarnya logika, guys. Iya, dia ada 3. Namanya tuh seperti zaman dulu tuh tes potensi akademik gitu. Iya. Itu enggak? Iya, sama ada aja. Itu kan masalah logika. Makanya saya bilang kepada calon mahasiswa itu, kalau ditanya 5 kali 75, langsung cari kalkulator. Tidak mungkin untuk lolos. Iya, benar. Nah, karena logika itu kita tidak boleh pakai kalkulator. Dalam jangka waktu yang singkat ditanya begitu banyak pertanyaan. Iya, benar. Memang memilih, tetapi memilihnya benar kan? Iya. Nah, itu jadi maksud saya itu kan harusnya mulai dari sejak mahasiswa kan? Iya, benar. Nah, kalau kita malas mikir, bagaimana mau bercita-cita mau lolos tes-tes seperti itu kan? Nah, kalau dulu beasiswa juga pakai yang seperti itu, walaupun namanya berbeda ya, tapi sekarang pegawai negeri ya pakai itu. Jadi ya ndak inilah ya, artinya kalau memang mau ke depan itu supaya bagus, ya jangan malas-malas sejak mahasiswa. Sebab kalau malas ya gimana tadi. Sekarang coba lihat ya, kita mahasiswa ya tadi makanya sekali 7 langsung cari kalkulator. Otaknya tidak jalan gitu. Nah, gimana? Gitu, gimana waktu SKD itu? Waktu SKD, nah dengan adanya kita kursus ini sangat terbantu. Karena di kursus ini, Bu, kita dikasih tips dan trik untuk menjawab soal dengan cepat. Nah, memang di SKD itu terbagi menjadi 3 ya. Dia ada TWK, kewarganegaraan, kemudian TIU, yang logika, analogi, kemudian TKP yang kepribadian, kemampuan kepribadian. Nah, dengan saya ikut les, saya jadi dapat
akomodir waktu Belajar mengatur waktu ya. kan. Nah, supaya kalau jangan nggak bisa satu tetap aja di situ gitu kan. Ada tips dan triknya. Jadi ada kewarganegaraan, ada apa tadi TIU itu intelligence keselamatan, TKP kepribadian. Terakhir saya ikut model itu waktu tes review waktu itu ya, di pusat itu ada tes seperti itu ya. Tapi artinya itu kurang lebih lah modelnya ya. Iya. Cuman kewarganegaraan saya memang udah lama tidak tes seperti itu, tiba-tiba saya tes seperti itu ya. Oke, tapi yang lainnya itu you have to be kita harus punya diri kita sendiri. Iya benar. Kalau tidak, kita tidak tahu, bingung. Kata orang enggak. Jadi diri kita sendiri kan yang Jadi kalau emang bagus pikirannya, dia tercermin dari jawabannya. Benar. Itu untuk TKP. Ya itu. Kepribadian. Jadi seperti itu. Jadi makanya kan kita harus seperti itu. Kepribadian itu tidak bisa kita rekayasa lah istilahnya kan. Iya. Nah, muncul di situ. Nah, kemudian kalau yang logika pasti ada matematikanya. Ada logikanya, ada kalimat-kalimat ya kan. Iya. Bagaimana kalau tidak bahasa Indonesia coba? Ya kan? Iya benar. Ada sinoni. Iya. Ada yang ini. Nah, ya kayak gitu itu. Maksud saya itu tadi kalau memang mahasiswa itu harus dari awal harusnya seperti itu seperti ya. Jadi sebenarnya soal strategi pun kita tanpa ikut kursus itu pun sebenarnya bisa, cuman mungkin tidak tahu. Sebenarnya kan benar banyak yang dijual di pasar ya. Iya. Jadi artinya bisa juga kita belajar sendiri gitu. Maka tapi tadi harus dipupuk lah dari awal. Iya. Nah tadi mengenai biaya, tadi kan yang try out aja ya tadi berapa tadi try out aja itu 90.000 sih. Kalau yang khususnya itu berapa? Yang kursus itu 250. Total selama berapa minggu itu 250.000? Iya. Berarti tidak juga mahal ya? Tidak mahal karena online kan. Saya pernah bertanya di offline itu 1 juta lebih untuk ikut online. Nah jadi sebenarnya kalau Bu Asana ini perlu strategi lah ya. Perlu ada orang yang mesti tahu lah strateginya kayak apa gitu kan. Buka pikiran. Tapi kan modalnya sebenarnya udah tahu nih gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau ini kedepannya gitu ya. Atau itu kan strateginya itu coba disampaikan di mana? Pada waktu saya tes ya Bu ya. Karena saya juga bekerja pada saat itu. Nah, jadi manajemen waktu itu sangat penting. Jadi saya pandai-pandai memanajemen waktu. Saya setiap harinya saya selalu menyisihkan waktu untuk belajar sendiri. Ya, menghabiskan materi. Karena ada materi dikasih. Materinya dikasih Bu. Karena kan kita dengan kesibukan kita juga tidak sempat ikut Zoom. Ya. Kita juga bisa dapat materi. Jadi untuk selain kita berdoa, jari langit lah ya istilahnya. Nah, usaha yang saya lakukan memanajemen waktu. Jadi di waktu 8 minggu setelah pengumuman administrasi itu saya kan ikut kursus. Kemudian jadi kursusnya setelah lulus administrasi ya? Iya. Saya memastikan diri saya lolos baru saya daftar. Iya. Kemudian saya 2 minggu pertama saya fokus mempelajari materi dari SKD. Kemudian 2 minggu sebelum saya tes itu saya try out 1 hari minimal 2. Jadi ketika saya try out online saya bisa mengukur di mana kekurangan saya. Ya, kita bisa mencapainya berapa? Iya betul. Mirip-mirip waktu dulu saya mau berangkat keluar gitu lah ya, itu TOEFL segala macam mencoba gitu. Ya benar Bu. Jadi ketika kita tahu kekurangan kita di TWK kah, kewarganegaraan kah, di matematika kah, TIU atau di kepribadian. Nah, jadi kita bisa memetakan di mana kekurangan kita. Setelah saya ikut tes SKD, alhamdulillahnya saya ranking 1 saat itu di SKD. Kemudian di SKB tambahan saya baru les di dosen deso untuk khusus dosen. Jadi yang itu pertama tuh umum dulu kan? Umum dulu. Dan kalau umum tuh kursusnya di mana? Di teman ASN. Beda tempat? Beda. Kalau yang khusus untuk dosen? Di dosen yang lain? Iya, khusus dosen. Oke, namanya tuh yang di sana. Nah, di khusus dosen itu kan ada lebih kepada seperti sangat menguntungkan untuk orang yang pernah menjadi dosen menurut saya, karena gambaran SKB CAT dosen itu tentang hal-hal di kampus Bu.
Oke, karena Bu Asana ini kan juga udah jadi dosen waktu itu Iya, ya. saat itu. Udah berapa tahun waktu itu? 1 tahun baru. Nah, jadi setidaknya sudah pengalaman lah ya. Sudah pengalaman. Kalau yang belum tuh bingung kali ya. Nah, untuk yang belum sangat direkomendasikan ikut SKB lulus kursus SKB tambahan. Karena di situ kita dikasih materi tentang bagaimana dunia kampus, kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Oh, sampai segitu ya. Oh, jadi pertanyaannya seputar kampus. Oh, oke. Seputar kasus di kampus, bagaimana Tridharma tadi, penelitian kah, itu pengajaran dan pengabdian. Jadi seperti itu. Nah, jadi setelah tadi ya jadi terasa ya, maksudnya terasa beda gitu ya. Terus ada teman-teman dekat itu yang ikut. Ada enggak? Ya, lulus enggak nih? Teman-teman yang kita ketahui lah, yang Bu Asana. Jadi ada teman-teman yang dekat mungkin ya Bu ya, yang ikut tapi tidak lulus. Oh, ada juga. Ada juga tidak lulus tapi memang karena tidak kursus. Oh, tidak kursus. Yang kursus? Yang untuk yang kursus saya kurang tahu ya Bu ya, karena memang sepertinya cuma saya yang kursus gitu Bu. Oh gitu, jadi tidak tahu juga yang naik tahun itu ya gimana begitu ya. Tapi ada satu orang cuman ini kalah di perankingan, karena kan kita itu Bu misalnya formasi 2 itu dikali 3 untuk masuk ke SKB tambahan, yang tes tambahan tadi. Nah teman saya ada yang ikut kursus cuman ya memang kalahnya di perankingan. Jadi artinya dia bisa lolos, tapi dia tidak masuk perankingan. Iya benar. Saya lihat tuh di Instagram tuh terlewat-lewat aja di tempat saya itu ada ucapan selamat kepada dosen di fakultas ini juga sih, di Untan ini. Tidak tahu lah dari lembaga kursus mana begitu ya. Artinya tuh mungkin dia ya pencapaian dia lah gitu ya. Iya. Kan seperti itu ya. Oke, setelah itu artinya tuh tadi ya tes seperti itu ya. Nanti kemudian kalau misalnya akan sebenarnya mau tes beasiswa, saya tidak tahu ya sekarang itu beasiswa tesnya apa, tapi kurang lebih kayak gitu juga ya. Iya. Ada tidak mendengar seperti itu? Ada. Kalau dengar sih ada Bu, kayak bimbel persiapan untuk LPDP bahkan ada sekarang. Oh gitu ya. Oke. Kalau dulu zaman saya itu kan apa ya? Bukan stufel sih. Kalau saya sih pertama waktu dulu pokoknya lewat dulu. Iya. Tapi nanti setelah udah kita lewat passing grade, itu tuh biasa dibiayain untuk yang lebih intensif ya. Tapi saya pikir memang waktu zaman saya itu bagus sih ini ya, bagus. Tapi itu lebih pada NASA ya. Masa kok yang lain tadi kan enggak ada kayak kursi Jawa dulu tuh kayaknya harus model-model kita sendiri lah. Iya. Jadi kalau kita kuat ya, nah ini yang banyaknya dulu tuh ya khusus bahasa Inggris lah, banyak umumnya gitu ya. Dan dia nyebutnya bukan khusus bahasa Inggris sih, nyebutnya itu English for academic purpose, lebih luas ya, bukan itu aja. Jadi bukan latihan soal aja, dia tidak latihan soal justru dilakukan pada ujung. Jadi yang hanya 2-3 kali. Yang lainnya memang keterampilan, public speaking, menulis, pokoknya kayak praktek lah. Jadi bukan latihan soal, enggak gitu. Nah kalau Bu Asana ini gimana? Latihan soal begitu ya? Latihan soal kalau untuk mengejar CPNS-nya tadi ya latihan soal. Latihan soal ya? Semua latihan soal. Contoh ya waktu SKB 2. Oh SKB 2 itu kan ada ngomong ya, ada wawancara, ya ada wawancara, ada juga mikroajar kan, mikroteaching. Ya, gimana sih di bimbel itu juga kita dikasih tips dan trik. Oke. Bagaimana kita mempersiapkan materi. Oke. Kemudian bagaimana gaya kita mikroteaching ketika mengajar dan wawancara. Oke. Jadi artinya ada ya seperti bilang tadi keterampilan ya. Iya. Tapi memang yang paling mungkin mendapatkan lebih manfaat itu orang yang punya pengalaman ya. Iya benar. Oke, sekarang setelah itu saran Bu Asana untuk para peminat inilah CPNS gimana? Yang pertama tadi Jarul Langit, berdoa. Nah, kemudian yang kedua itu biasakan kita yakin dengan diri sendiri, yakin dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa melewatinya. Tentunya tadi dengan usaha. Kalau seperti yang setelah saya lalui, saya dengan les, dengan kursus ya Bu ya. Karena saya tahu mengukur, meningkatkan keyakinan. Iya, meningkatkan keyakinan. So, kalau yang saya lihat ini banyak mahasiswa tuh dia salah-salah tapi dia yakin.
Karena itu kan jadinya tinggi gitu, gimana kayak gitu loh. karena sebelumnya saya sudah pernah 3 kali gagal dan saya sudah membaca kegagalan saya di mana. Kegagalan terakhir saya itu waktu saya lamar di Polnet, saya tidak masuk ranking 1. Nah, Saya sudah melewati passing grade, artinya saya sudah lulus di setiap SOP Ya. tes, tapi saya tidak dapat ranking 1. atau rankingan lah. Rankingan ya, untuk mengejar ranking Ada beberapa kan. ya, untuk mengejar ranking itu maka saya berusaha dengan ikut les. Jadi harus sampai 4 tempat. Ah, Dan tadi manajemen waktu saya sering berlatih tryout sehingga saya ranking 1, Bu. Jadi artinya tuh di sini gini ya, bahwa sebenarnya kita tahu apa kita tidak tahu. Iya, Betul enggak? benar. Nah, masalahnya itu ketika kita tuh sering sok tahu. Dari kita tidak belajar ya. Iya, benar. Nah, itu yang harus kita rubah. Sebab kalau nanti misalnya seperti Bu Asana kan, tahu nih, mengevaluasi diri kan, saya harus begini, saya begini. Tapi kalau kita merasa oke-oke aja, kan kita tidak akan ini ya. Jadi sebenarnya juga kalau memang kita memerlukan bantuan, sekarang ada yang situ. Tapi pun, kalaupun kita tidak memerlukan bantuan, sekarang juga banyak tes apa namanya sih, buku-buku ya. Buku. Nah sebenarnya kalau kita mampu belajar sendiri pun, Iya, benar. kita pun bisa juga. Tergantung pilihan itu kan ya. Jadi sebenarnya banyak pilihan. Dan tinggal sekarang saingannya seberapa banyak. Iya, benar. Nah gitu kan, beda-beda nih. Nah jadi seperti ada yang alumni kita juga ya kenal ya, dia bilang, wah Bu kalau yang ini saya CPNS, saya hampir loh ya, belum masuk ya, hampir melalui passing grade ya. Tapi ketika BUMN, saya sama sekali jauh dari itu. Nah itu kan masalah saingan kan. Iya. Saingan kita tergantung dari siapa yang ikut ini. Kalau yang ikutnya itu yang hebat-hebat begitu kan. Nah kita ini bisa di posisi mana? Nah, seperti itu, makanya kita harus berusaha self-optimal mungkin kan. Iya. Kita nggak tahu siapa saingan kita kan. Iya. Nah coba kalau sekarang ini saingan itu untuk Kalbar lah ya misalnya. Saingan itu juga dari luar Kalbar kan. Iya, benar, Bu. Nah makanya jangan-jangan sekarang banyak dosen-dosen juga dari luar Kalbar yang bisa lolos di sini. Nah itu yang menurut saya itu, kalau misalnya anak-anak itu dari daerah mau maju, dia harus tahu saingan nih itu bukan hanya orang sini. Iya. Orang yang jauh mungkin dari universitas yang jauh lebih bagus, segala macam kayak. Nah kalau gua sana udah berhasil menunjukkan bahwa oke, saingan saya nomor 1 di sini gitu kan. Iya, benar. Nah itu kan, jadi artinya kondisinya seperti itu lah. Iya. Jadi kalau bagi yang cita-citanya mau kemana, ya harus diperjuangkan ya. Iya, benar, Bu. Harus jadi kira-kira bagaimana tadi? Saingan saya dulu itu formasinya 2 orang. Jadi yang dicari itu 2 orang waktu angkatan saya. Kemudian yang daftar itu sebanyak 17 orang. Oke, ya. Nah, yang ikut itu 17 orang dan yang diambil perankingan itu hanya 6 orang. Oke. Dan 6 orang itu terbagi lagi, Bu. Jadi untuk lulusan Untan itu ada 3 orang, lulusan UGM ada 3 orang yang masuk ranking saat itu. S2-nya kan maksudnya? Iya, yang formasi saya. Jadi dan alhamdulillahnya yang diambil 2 orang, satunya itu Bu Farah, ranking 1 itu dari luar, dari UGM, dan ranking 2 itu saya. Nah, jadi SKB itu dapat merubah posisi. Jadi walaupun kita ranking 1 saat SKD, tapi ketika SKB kita bisa digeser. Oh, karena itu keterampilan ya? Iya, kita bisa digeser. Karena memang belum tentu kan lulus ini, tapi dia tidak terampil. Finalnya ini. Ya, gitu. Jadi artinya semuanya saling mendukung lah. Iya, saling. Jadi kita juga tidak boleh meremehkan pesaing. Ah, gitu. Selain tidak boleh meremehkan diri sendiri, kita harus yakin dengan kemampuan kita melalui evaluasi tadi, berusaha. Kita juga tidak boleh meremehkan pesaing kita. Seperti itu. Jadi ini gitu saja ya Bu Asana. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan mungkin adik-adik mahasiswa yang bercita-cita, ini kan soal cita-cita ke depan kan ya, harus dipersiapkan. Tapi persiapannya bukan gimana, tapi mulai belajar serius lah. Serius. Belajar serius, gunakan pikiran. Tadi tidak mau contek, harus gimana? Mau ke arah sana kan jauh banget kan. Nah itu, jadi saya harap itu terkait dengan kualitas pembelajaran yang kita telah lalui ya. Jadi kalau emang bercita-cita apapun bagus aja ya, cita-cita. Antara lain cita-cita kan mungkin ingin menjadi CPNS, apakah dosen ataupun yang bukan dosen. Jadi Bu Asana tadi cerita itu adalah
untuk yang jalur CPNS dosen. Ya yang lain ya silakan aja begitu kan. Yang penting kita tahu tujuan dan tahu cara mencapai tujuan. Dan jangan lupa berdoa. Karena apapun yang sudah kita lakukan, kalau memang belum berrezeki, Iya benar. jangan langsung depresi kan. Iya benar. Nah, coba lagi di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Asana. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat ya bagi yang memerlukan. Sukses, selamat datang di dunia akademik gitu ya. Semoga semuanya berjalan lancar dan cita-cita selanjutnya bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Terima kasih.